Selamat sore semua anggota komunitas Women Nation maupun yang menemani ataupun yang tahu mengenai acara ini sebelumnya yang kami undang. Di sore hari ini saya free flow aja membawakannya karena sebenarnya topik yang dibawakan ini sangat dekat dengan kehidupan saya sehari-hari. Sebenarnya sebelumnya untuk bicara tentang mengapa sih kita memilih sekolah untuk anak seperti itu ya. Karena memang Women Nation ini kan memang didirikan untuk menginspirasi kehidupan para wanita, termasuk kehidupan sehari-hari, di mana kalau kita sadar saat ini terutama ibu-ibu yang anaknya mungkin baru mau masuk SD atau sekarang SMP gitu kan ya. Udah mulai banyak nih undangan-undangan, ada open house sekolah gitu kan ya. Dan kadang-kadang kita sebagai ibu sekarang, kalau dulu kan memang cuma adanya kurikulum nasional gitu kan ya. Sekarang adanya macam-macam kurikulum, ada Cambridge, ada IB, ada nasional gitu kan ya. Terus waktu lalu ada National Plus gitu kan. Nah itu kadang-kadang bikin ibu juga jadi bingung nih sebenarnya harusnya apa sih yang ibu perhatikan pada saat memilih sekolah untuk anak seperti itu. Apakah kurikulumnya atau pasti biayanya itu juga menyangkut, kita harus bicara sama pasangan pastinya, sama suami. Mungkin kita udah ngerasa, aduh ini sekolahnya sekolah idaman para ibu-ibu gitu di teman-teman, di komunitas gitu kan ya. Tapi ternyata biayanya suami gak setuju, suami maunya lain, itu jadi satu masalah lagi. Belum lagi misalnya karakter anak gitu, karena anak itu masing-masing dianugerahi sama Tuhan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Dan cara mendidik anak itu nggak bisa disamakan gitu kan. Itu ada tantangan lain lagi. Nah berangkat dari itu bicara dengan Bukalapak dari komunitas Women Nation, akhirnya ya udah sekarang memang saatnya kan memang ibu-ibu lagi cari sekolah untuk anak, beberapa ibu-ibu ya. Nah ini mungkin saatnya yang baik kita untuk mendiskusikan tentang hal ini gitu. Nah sebenarnya kembali lagi nanti ada pakar-pakarnya, ada Mbak Gita, ada Mbak Rosdiana, juga ada Mbak Siska Becker juga yang akan testimoni. Sebenarnya apa sih yang harus ditentukan gitu. Mungkin kalau saya berbicara sebagai seorang ibu yang memiliki anak satu, bahwa banyak faktor. Satu pasti kita memperhatikan masalah apakah sekolah ini nantinya, kita harus punya satu visi yang panjang juga gitu ya. Anak saya ini nantinya biarpun baru mau masuk SD nih gitu, baru mau masuk TK. Nanti anak saya ini kira-kira memang mau sekolahnya dia akan seperti apa ya gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat juga banyak teman-teman ibu-ibu yang mungkin awalnya memaksakan, karena mungkin sekarang kan lagi tren sekolah internasional gitu ya. Kesannya keren gitu. Anak kamu di mana? Di sekolah internasional mana gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan itu tadi, harus dipikirkan faktor finansial seperti itu, dan apakah sesuai dengan karakter anak. Jangan sampai misalnya anak sudah kita pertama kali masukkan waktu SD di sekolah internasional, tapi tiba-tiba memang karena kita maksa, kita nggak cukup waktu SMP SMA, ya udah deh dia dikembalikan ke sekolah nasional gitu kan. Which is pasti ada untuk anak itu pasti ada penyesuaian karena masing-masing punya metode pengajaran yang berbeda-beda seperti itu. Nah diskusi ini sebenarnya sih kita ingin berbagi gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua, sebagai ibu, pastikan kita punya keinginan ya untuk anak ini kelak bisa menjadi apa, itu pastilah seorang ibu itu wajar gitu. Tapi bagaimana juga bisa menyesuaikan ego antara kita sebagai orang tua dengan si anak gitu. Jangan sampai karena kita pengen anak kita nanti harus kuliahnya di universitas favorit di Indonesia, misalnya di UI, di UGM gitu. Terus anaknya habis sekolah udah panjang-panjang terus dikasih les ini, les itu gitu. Kalau memang anaknya suka ya
why not gitu ya, dan dia bagus di situ. Tapi kalau enggak jadi kasihan, ada karena ada beberapa yang memang anak-anaknya akhirnya jadi tertidur di sekolah gitu karena kecapean seperti itu kan. Nah jadi ini nih gitu, tapi ibunya aduh tapi saya yakin anak saya ini pintar, nanti bisa jadi ini itu gitu. Nah kita harus consider lagi, makanya diharapkan sebenarnya diskusi ini akhirnya nanti kita bisa dapat titik temu, gimana kita maunya nih sebagai seorang ibu, juga kita kan sebagai lehernya keluarga ya, kalau bapak kepala rumah tangga kita lehernya, kita yang menopang, kita yang menginfluensi bapak gitu. Sebenarnya bapak kan kebanyakan cuma mau berapa tuh harganya gitu. Sesuai kocek apa enggak gitu kan, yang suka milih-milih, terus meneliti-neliti, nanya-nanya ke sana sini tuh pasti wanita lah, pasti ibu gitu. Nah ini bagaimana supaya kita perannya sebagai seorang ibu bisa menjadi jembatan dan bisa juga mengayomi juga maunya anak selain sebagai ambisi kita sebagai orang tua gitu. Itu yang pertama, makanya kita akhirnya memilih sekolah untuk anak ini menjadi sebuah topik. Karena memang di Woman Nation sendiri kita kan memang punya tagline adalah Empower Woman, Empower Nation. Kenapa? Karena memang kita percaya gitu bahwa kalau kita bisa memberdayakan para wanita sesuai dengan kapasitas kita tentunya sebagai wanita, itu akan tercipta juga, kita akan jadi semakin berguna dan semakin berdampak positif tidak hanya bagi keluarga kita, tapi bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Woman Nation gitu, bahwa wanita itu tidak takut untuk bersikap. Bersikap di sini bukan berarti harus bersikap keras seperti itu ya, tapi bersikap bisa menyampaikan pendapat dalam bisa dalam macam-macam hal, apakah menulis, apakah vlogging, dengan cara-cara kita sebagai wanita. Itu sebenarnya yang Woman Nation itu berusaha memberdayakan, empower woman, empower nation. Makanya akhirnya karena kita percaya anak itu sangat dipengaruhi oleh seorang ibu gitu. Kita dan memilih sekolah itu sangat penting. Akhirnya kita Woman Nation comes up dengan Bukalapak untuk berdiskusi tentang hal ini seperti itu. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan juga di topik-topik selanjutnya gitu. Apakah itu tadi yang saya bicarakan secara finansial bagaimana gitu. Kita harus melihat jangka pendek, jangka panjang, SD, SMP, SMA. Anak saya tuh mau seperti apa nanti. Yang kedua terus karakternya cocok nggak? Nggak hanya karakter si anak, sebenarnya karakter si ibu juga. Karena saya percaya sebenarnya ada beberapa orang tua yang memang ya udah ini anak saya masuk ke sekolah yang the best, pasti anak saya jadi the best gitu. Enggak juga, karena itu faktor dari seorang ibu, karena paling besar itu waktunya juga bersama orang tua, bersama ibu. Apakah metode pengajaran si ibu sesuai juga dengan sekolah, itu jadi harus saling melengkapi. Jadi ini adalah tanggung jawab semua sebenarnya seperti itu. Dan nanti di sini saya harapkan sih dari teman-teman komunitas akhirnya bisa menentukan prioritas, untuk anak saya sekolah, saya harus tentukan faktor prioritas pertama apa, apakah jarak tempuhnya, apakah kurikulumnya, karena kan kurikulumnya itu tadi banyak sekali dan mungkin jadi bingung ya gitu. Itu terus apakah secara finansial kita akan cukup mencukupi dia sampai jangka panjang misalnya seperti itu. Itu yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman powerful woman di sini. Seperti itu. Buka aja Bukalapak.